ziarah kubur diharamkan, molodan diharamaki, tahlilan diharamaki. Karena kekuasaan politik Ibnu Saud itu paling takut dengan kerumunan rakyat. Mereka takut rakyat melakukan perlawanan kepada kerajaan, termasuk unjuk rasa diharamkan, menghina pemimpin diharamkan. Sama, karena apa? Fatwa-fatwa ini dulu dibuat untuk memperkuat kekuasaan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa mereka juga mengharamkan konsep-konsep dzurriyah kenabian? Karena musuhnya habaib. Ibnu Rashidin ini adalah habaib yang menguasai kota Ha'il, lalu kemudian diperangi oleh keluarga Ibnu Saud hingga terusir hingga ke Jordania hari ini. Yang menguasai Jordania ini adalah keturunan-keturunan Ibnu Rashidin, para habaib. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri di sela-sela adzan ya. Sambil kita dengarkan adzan ya, saya jawab dengan hati. Ada satu hal yang mungkin perlu diselesaikan dan dijawab tuntas berkaitan dengan isu yang terus beredar tentang Wahabi lagi tak bosan-bosannya ya. Wahabi selalu menjadi tujuan mereka, dan pasti dari kelompok mereka, tidak ada lagi. Pasti mereka lah yang selalu bersuara sumbang tentang Wahabi. Rata itu, dari A sampai Z itu pasti mereka gitu. Artinya terdapat perasaan galau dengan keberadaan Wahabi di Mekah. Menariknya saudara, yang paling aneh bikin isu seperti yang dilontarkan oleh Islah Bahrawi ya, bikin isu bahwa Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Kalaupun dicari kitabnya, dalam seluruh kitab Wahabi tidak akan menemukan kitab yang mengharamkan ziarah kubur. Ini satu. Kalau dilihat dari bahasanya, ini sangat provokatif gitu, bahasa provokatif. Karena yang mendengarkan orang-orang awam ya akhirnya menjadi korban dari pemikiran Islah Bahrawi yang merasa menguasai medan, menguasai lapangan ya, yang terdiri dari orang-orang yang harus mendengarkan petuahnya. Padahal boleh jadi apa yang diperdengarkan kepada para jemaah pengajian orasi yang disampaikan oleh Islah Bahrawi itu tidak lebih dari hanya sekedar lawak. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Kalau dari sisi orasi yang disampaikannya, itu bukan kebenaran, tapi suatu kebatilan. Kebatilan seorang Islah Bahrawi ketika menyampaikan wejangan berkaitan dengan larangan mengharamkan atau mengharamkan ziarah ke kubur. Kalau dilihat dalam kitab-kitab Wahabi, tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwa ziarah ke kubur itu hukumnya haram. Boleh dibongkar habis-habisan kitab mana saja atau intelektual mana saja, siapapun orangnya yang mengatakan bahwa Wahabi melarang ziarah kubur, berarti telah mengadakan kebohongan atau kedustaan atas nama Wahabi. Hanya sebatas
mempromosi kelompoknya, bahwa kelompoknya itu adalah kelompok paling benar, karena memang kelompok mereka yang paling sensitif terhadap persoalan-persoalan Wahabi itu. Sehingga tega-teganya berbuat dusta terhadap Wahabi. Seperti tadi mengatakan bahwa ziarah kubur itu dilarang. Padahal yang dikatakan Wahabi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan seluruh jamaahnya itu, dia hanya mengatakan jika kuburan itu disembah, jika kuburan itu dikultuskan, nah itu bisa sampai ke tingkat musyrik. Jadi tidak ada yang mengharamkan ziarah kubur itu. Tidak ada ya ziarah kubur. Karena ziarah kubur dihukumi sunnah malah oleh Wahabi gitu. Baik oleh Syekh Shalih Utsaimin, Ali Fauzan, Syekh Albani, siapapun, tidak ada yang mengharamkan ziarah itu dari tokoh-tokoh Wahabi. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bantahan-bantahannya terhadap kuburiyun itu. Itu yang pertama. Dan lagi pula yang biasa membesar-besarkan Wahabi, kalau bukanlah kelompoknya Islah Bahrawi, pasti itu kelompok Syiah. Kalau tidak kelompok Syiah, pasti kelompoknya Islah Bahrawi. Dua kelompok ini gitu, yang tiada henti-hentinya membakar massa supaya membenci Wahabi. Satu sisi mengajarkan agar tidak ada kebencian, tapi di satu sisi juga menawarkan kebencian, mempromosikan kebencian ala Islah Bahrawi. Wah, luar biasa ya Islah Bahrawi itu. Yang kedua itu berkaitan dengan Maulid Nabi. Wahabi mengharamkan Maulid. Kalau istilah mengharamkan Maulid, jika kita cari di berbagai kitab, tidak ada satupun kitab Wahabi yang mengharamkan Maulid Nabi. Persoalannya adalah bid'ah. Tetapi sebenarnya jika dilihat dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sudah banyak ulama-ulama lintas mazhab yang tidak membenarkan perayaan Maulid Nabi. Ya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya. Walaupun ada orang yang menuduh, mengutip sebagian perkataan Ibnu Taimiyah tentang bolehnya Maulid Nabi itu, tetapi tidak membaca secara keseluruhan kitab Maulid yang disusun oleh Ibnu Taimiyah, termasuk orang-orang sebelumnya dari Ibnu Taimiyah, itu sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama-ulama berkaitan dengan Maulid Nabi. Yang pertama, yang ketiga adalah Maulid Nabi. Nabi itu tidak lahir tanggal 12. Jika diperiksa dalam berbagai kitab, ada yang mengatakan lahir tanggal 2, ada yang mengatakan lahir bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi tidak harus tanggal 12. Tetapi kemudian tanggal malam 12 dijadikan malam lahirnya Nabi dengan peringatan yang bersifat Idul. Kalau kita mengenal Idul Fitri, ini adalah Idul Maulid. Hari ulang tahun Maulid Nabi yang dirayakan sedemikian rupa oleh mereka dalam rangka yaitu menyanjung-nyanjung kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal menyanjung-nyanjung Nabi sebatas syar'i itu dibenarkan, tapi kalau sudah melampaui batas itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat perdebatan ulama-ulama dahulu kala sekitar Maulid dan siapa yang mengadakan Maulid, itu panjang lebar itu. Jadi salah kaprah apa yang dilontarkan oleh Islah Bahrawi, seolah-olah yang membid'ahkan Maulid itu cuman Wahabi saja. Di Indonesia saja cuman NU saja yang membolehkan Maulid Nabi ya. Membolehkan Nabi dalam pengertian seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islah Bahrawi itu. Tetapi kalau kita lihat persis, Al-Irsyad juga mengeluarkan fatwa yang sama tentang bid'ahnya Maulid Nabi. Apa kemudian mereka mau dianggap Wahabi karena berbeda dengan Islah Bahrawi? Ini apa ya? Kalau melihat dari cara berpikirnya, cara berpikir orang-orang kuno, orang-orang dahulu kala itu. Cara berpikir orang-orang dulu yang masih dalam pesantren muqallid itu. Jadi dia itu hanya mengikuti doktrin saja gitu, bukan
berangkat dari sebuah kesadaran yang tentu saja lalu dikaitkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini dan disimpulkan sebagai bagian dari terorisme itu. Wah, ya, itu luar biasa ya, buatnya dia itu lucu-lucuan gitu. Dalam memahamkan Islam itu sangat lucu-lucuan. Yang ketiga ini masalah tahlilan. Pembicaraan tahlilan ini kalau dilihat, sejak kapan sih tahlilan ada? Apakah cobalah kita itu berpikir waras gitu, jangan gila-gilaan terus lah, berpikir objektif lah, jangan selalu ingin menang, jangan selalu ingin membenarkan kelompoknya. Coba mau tahlilan ya, upacara tahlilan kematian itu sebagaimana lazim diadakan oleh kelompok tradisional, itu harusnya kalau dikatakan itu bersifat transnasional, tentu tidak ada asal usulnya itu. Bisa karena itu betul-betul produk nasional Indonesia ya. Jadi agama Indonesia gitu, nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi kan kalau misalnya Wahabi itu dikatakan transnasional oleh, kalau ketahlilan itu entah kita mau bilang apa ya, nanti salah lah kalau saya itu menyimpulkan. Karena biasa mereka ini sensitif, begitu tersinggung sedikit ngamuk gitu. Sekelas Islah Barawi bisa ngamuk-ngamuk tuh kalau sudah tidak kalau sudah tidak terkesan mau kalah itu ngamuk, seperti perdebatan dia dengan orang permasalahan khilafah itu. Wow, berapi-api tapi satu pun saja nggak keluar dalil dari dia itu. Cuman akal, logika. Jadi kitabnya logika semata itu. Naudzubillah min dzalik ya. Padahal itu namanya mempertuhankan akal kalau kita lihat tuh. Tidak ada bedanya dengan Mu'tazilah dahulu, itu lebih terhormat dibandingkan dengan Islah Barawi. Mereka dulu itu menggunakan logika tapi juga menggunakan dalil-dalil. Tapi kalau Islah Barawi itu neo Mu'tazilah yang tidak pakai dalil. Yang penting memerdekakan akal saja, berpikir seenaknya dan sebagainya. Saya itu ketemu dengan Kiai Haji Sinwani ya. Berkaitan Sinwani juga pernah berbicara dengan office-nya. Katanya kalau nggak salah itu ada hubungan darah dengan Islah Barawi itu. Walaupun juga Islah Barawi ini dapat teguran dari Lerpa dan sebagainya ya, dengan bahasanya itu ketika terjadi persoalan dengan mana itu Sidogiri ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu masalah pribadinya beliau, itu nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ya, yang menjadi persoalan, bagaimana orang yang tidak paham agama kalau bicara agama itu lebih menyesatkan itu. Coba bayangkan tahlilan secara sejarah lah. Sejarah tahlilan itu terputus sampai di Indonesia saja. Model-model tahlilan ini. Jadi praktek tahlilan seperti mereka tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu. Dengan ritual bacaan yang sedemikian rupa dibaca selama 3 hari, selama 3 hari itu. Dari hari-hari kematian itu kan tidak pernah dipraktekkan. Di zaman Rasulullah tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, tabi'in tidak ada, di zamannya Imam 4 tidak ada. Terus di zamannya siapa? Lah, apakah pernah misalnya, jujur sajalah, kitab mazhab yang mana yang mengajarkan tahlilan? Itu kan berkali-kali saya katakan. Ritual sebagaimana yang dibaca dan dikembangkan oleh kelompoknya Islah Barawi itu. Kitab yang mana itu? Dari 4 mazhab yang membenarkan dan mengajarkan ritual semacam itu. Tuntunannya itu dari mana? Termasuk hari 1, 2, 3, 4. Apa pernah dilaksanakan oleh 4 imam? Kadang-kadang mereka itu beda Imam Syafi'i dengan Wahabi. Lah oke lah, carilah Imam Syafi'i yang mana. Nanti mungkin Imam Syafi'i juga dikatakan Wahabi karena tidak tahlilan. Imam Ahmad bin Hambal juga dikatakan Wahabi karena tidak tahlilan. Imam Abu Hanifah dikatakan Wahabi karena tidak tahlilan. Imam Malik dikatakan Wahabi karena tidak tahlilan.
Wow, parah itu. Parah banget ya. Jadi itu saja. Saya nggak, karena dia tidak menggunakan dalil, saya juga tidak akan menggunakan dalil. Apa? Buang-buang energi itu. Buang energi. Kalau saya menggunakan dalil. Yang keempat, persoalan demo ya yang terjadi di Indonesia, tidak boleh protes, kritik langsung dihukum penjara, menghina langsung lah, menghina loh. Anda mengatakan menghina di situ tuh, menghina, mendemo, menghina pemerintah langsung dipenjara gitu, ditumpas dan sebagainya. Lah di Indonesia apa juga? Di Indonesia saja menghina itu seorang kiai saja itu, aduh, langsung masuk penjara. Bukan menghina presiden, menghina kiai saja, menghina, terindikasi menghina kiai. Lalu bagaimana disulap agar orang yang tadi menghina kiai itu masuk penjara? Itu banyak terjadi di Indonesia. Anda bilangnya itu astagfirullahaladzim. Jadi Anda jangan kemudian membela diri dalam hal ini. Ini kenyataan terjadi di Indonesia. Dan itu kalau kita lacak, ya, peristiwa seperti itu sering terjadi di Indonesia. Berat sebelah gitu dalam memahami istilah menghina Wahabi. Kalau Wahabi yang menghina, apalagi itu. Tapi kalau orang-orang Anda menghina, bebas itu. Jadi maksudnya orang Anda bebas menghina, sementara orang yang Wahabi yang diindikasikan Wahabi, begitu sedikit terindikasi menghina, langsung dilaporkan. Anda kan tadi berbicara tentang menghina itu kan, Wahabi ini dan sebagainya. Lah di Indonesia lebih parah itu. Jadi sudah dipatahkan semua dalil Anda ini. Yang keempat berkaitan dengan Habib. Habib Wahabi di Mekah banyak itu. Kenapa Anda tidak menyebut Habib Wahabi, Duriyah Rasul? Duriyah Rasul yang mana yang dibenci Wahabi? Coba tunjukkan. Duriyah Rasul itu dari kelompok Wahabi sangat banyak di Mekah. Berarti Anda kurang penelitiannya itu. Bahkan adalah jenah itu yang jelas-jelas dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 habaib dan syarif yang diketahui itu adalah termasuk ulama-ulama hebat Wahabi. Lalu bagaimana Anda mempersepsikan duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dikaitkan dengan kekuasaan? Kalau misalnya kita lihat sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Husain bin Ali, Syarif Husain bin Ali pada waktu itu, peperangan dengan Wahabi, itu peperangan yang tidak seimbang. Malah kalau kita jujur, ya mau jujur itu apa saya katakan perang yang tidak seimbang. Di pihak Syarif Husain bin Ali itu punya 9 pesawat tempur. 9 pesawat tempur, ya. Kemudian kalau kita lihat juga di kalangan Syarif Husain bin Ali itu punya mobil kendaraan lapis baja. Artinya anti tembak, ya, anti ini peluru dan sebagainya. Itu saja dari pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ada satupun yang mengatakan bahwa mereka punya pesawat tempur. Di sini saja sudah nggak masuk akal tuh. Dongeng-dongeng tentang Wahabi sudah nggak masuk akal. Apa yang dilontarkan oleh Anda, ya. Jadi kalau ingin melihat kenyataannya seperti itu, 4-5 masalah yang dibahas oleh Anda itu berkaitan dengan maulid Nabi, berkaitan dengan tahlilan, berkaitan dengan demo dan penghinaan, langsung ditahan dan sebagainya, menghina kerajaan Saudi langsung masuk penjara. Menghina di Indonesia saja ada undang-undang itu. Undang-undang harusnya dibuang kalau Anda tidak mendukung. Itu Wahabi itu Indonesia itu berarti itu. Indonesia dengan ujaran kebencian sudah mengamalkan ajaran Wahabi itu.
Aduh, parah ini, apa namanya, Islah Bahrawi ini. Barangkali itu saja dari saya. Jadi termasuk masalah durian Nabi ini, belajar lagi lah ke Arab Saudi, pelajari berapa banyak Habib-Habib Wahabi di Arab Saudi itu. Tanya saja kepada di sana, teliti dengan baik-baik. Jadi tidak benarlah kalau kemudian ada asumsi bahwa Wahabi itu membenci dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan konyol Islah Bahrawi. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.